Shalom. Suara saya cukup keras ya. Kalau terbiasa di Papua itu nggak pakai mic, ternyata di sini juga orang pakai mic. Hari ini saya berikan nggak pakai mic ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 27. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 27. Yang sudah berkatakan amin. Amin. Aminnya Pak kurang ya. Amin. Apa karena perintahnya tadi dari kan kursi-kursi itu diawasi sama tempat duduk itu tadi. Wah. Ya Bapak Ibu, saya bacakan ayat 17 yang genap Bapak Ibu secara bersama-sama. Jika judul berikutnya perapian yang menyala-nyala. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi silakan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, dalam aku mengetahui ya Raja, kamu kami akan memuja Dewa Tuhanku, dan Dia akan membawa semuanya Tuhanku yang itu. Maka meluaplah kegerangan Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja yang keras dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah raja yang berbeza, lalu kamu dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah kita orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut itu di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu yang kasih, ini mulai muncul. Tadi Papua tanpa mik. Ya. Kisah Nebukadnezar dengan Daniel di kitab Daniel, Mesak, Abednego ya, itu adalah cerita, bukan sebuah fiksi atau sebuah dongeng, tetapi adalah kisah yang nyata, real, fakta historisnya boleh disaksikan, boleh dilihat Bapak Ibu di historical analika di dalam kitab Bible atau kitab Ibrani. Jadi kisah ini bukan suatu kisah dongeng atau mitos. Jadi kisah ini ada tugu sebagai peringatan di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pernah mengalami peristiwa hukuman dari Raja Nebukadnezar.
Nah, doa Sadrak, Mesak, dan Abednego atau seruan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berdoa bukan Tuhan tolong atau Tuhan lepaskan, tetapi di sini kita melihat pengakuan iman. Hai Rajaku, jikalau Tuhan Allahku sanggup melepaskan aku tidak akan menyembahmu. Aku tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi jikalau Allah tidak menolongku, aku juga tidak akan menyembah patung emas dari Raja Nebukadnezar. Ini adalah ungkapan hubungan kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan iman kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang beriman pasti mengucap syukur. Amin. Tetapi orang yang tidak mengucap syukur pasti tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allahnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu Allah bekerja di dalam hidupnya sehingga tidak mengucap syukur. Nah, orang yang tidak mengucap syukur, orang Kristen yang tidak bisa mengucap syukur, dia nggak bisa melayani yang sesungguhnya. Amin. Karena orang yang melayani, dia harus mengucap syukur. Tapi orang yang melayani belum tentu dia mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, dia tahu dia akan melayani. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego dia memberikan sesuatu. Makanya ucapan terima kasih dengan ucapan syukur itu berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau berterima kasih itu kita menerima, menikmati, kita mendapatkan sesuatu kalau berterima kasih. Tapi kalau ucapan syukur, kita bukan menerima, tapi kita memberi. Orang yang melayani itu orang yang mengucap syukur, maka dia bisa memberi. Amin. Tapi orang yang tidak mengucap syukur, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia majelis, sekalipun dia yakin, sekalipun dia aktivis gereja, tapi kalau dia tidak mengucap syukur, dia nggak bisa memberi. Karena prinsip Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan buat kita, berbagi dan memberi, bukan menerima. Amin. Makanya orang yang memberi, dia orang yang mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur, dia bisa memberi. Karena orang yang mengucap syukur bukan apa yang diterima, tapi apa yang bisa diberikan kepada sesuatu, memberikan sesuatu. Makanya Bapak Ibu datang ke gereja, apa yang dia dapat? Itu orang yang berterima kasih. Bapak Ibu datang ke gereja, wah gerejanya nggak cocok, musiknya jadul, mati-mati, musiknya kurang bagus. Itu menerima ke gereja. Aku ingin nyaman, aku ingin tenang. Aku datang ke gereja, pendetanya nggak pandai bicara, WN-nya kurang bagus, singlenya apa lagi, gerejanya panas. Yang dicari apa? Dirinya, kenyamanan, berarti apa? Menerima. Tapi orang yang mengucap syukur, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Apa yang saya bisa berikan kepada gereja? Wah, gak cocok dengan saya gereja ini. Betul kan? Bukan cari firman-Nya, bukan ketemu sama Tuhan, tapi ini apa yang dipuaskan dalam hati. Itu ciri-ciri orang yang berterima kasih. Ada orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Dengan utang. Jadi orang yang berterima kasih pasti begini terus. Amin. Aku untuk oplok ke gerejanya Pak Kris. Tapi orang yang bersyukur, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Tapi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, datang ke gereja sudah setting dari rumah, datang ke gereja sudah setting dan apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan di gereja. Makanya datang ke gereja bukan mengemis sama Tuhan, apa yang bisa berikan kepada Tuhan. Itu ajaran yang benar. Datang ke gereja kalau mentalnya pengemis ya. Makanya Bapak Ibu, persembahan di gereja ini gak saya ampunkan tulis persembahan kami
sedikit sekali, mulai dari Indonesia sampai dari hutan. Yang 1000 dihitung, betul ya? Yang 5.000 sedikit bagus. Yang 100.000 langsung bentar. Betul Pak? Iya. Ya, kalau dengan cara itu supaya orang lain tahu sudah menerima. Jadi prinsip Tuhan Yesus ajarkan berbahagia orang yang memberi. Makanya orang yang mengucap syukur bukan apa yang dialami oleh Tuhan, tapi apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Kalau orang yang berterima kasih dapat apa Tuhan? Mujizat apa Tuhan? Mulai berontak sana, apalagi perintah sana, Tuhan tolong sana, Tuhan berkati sana, terus apa lagi? Tuhan kasih mujizat buat saya. Katanya Tuhan pembantumu begini. Halo, Tuhan bukan pembantumu, Tuhan bukan budakmu. Engkau datang ke gereja ini sebenarnya bukan kamu minta dari Tuhan, tapi apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan. Yang paling mantap. Amin. Masa tak teman sudah menghadapi betul. Makanya orang berterima kasih itu di mulut, tapi orang yang mengucap syukur itu di hati. Amin. Gak apa-apa, Tuhan sudah jawaban itu. Gak apa-apa, saya belum melihat mujizat. Gak apa-apa Tuhan, aku belum melihat terobosan dari Tuhan, tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Hati yang diberikan kepada Tuhan. Ada orang yang berterima kasih untuk paksa Tuhan. Tuhan selamatkan aku, Tuhan luputkan aku, kan begitu. Tapi kita belajar dari ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak minta Tuhan tolong, tapi Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Jangan cari mujizat, jangan cari berkat, jangan cari nyaman, tapi Tuhan cari hati bersyukur. Tapi kita akan ujian walau seperti walau tak berpindah terus. Dia orang bersyukur, dia mencintai hati, dia tetap percaya hati, bukan tangan, dia tetap setia. Makanya Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan Tuhan luputkan dari masalahnya, bukan Tuhan melewatkan dari peraturan perilaku, tapi Tuhan cukup dengan kasihnya, perkenaannya, penyertaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu juga begitu. Mungkin kali ini kita sudah bergumul, tubuh kita sakit, Tuhan kok gak tolong-tolong. Tapi hari ini kita belajar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan gak nolong masalahmu, Tuhan gak nolong penyakitmu, Tuhan gak nolong penderitaanmu, Tuhan gak nolong kesusahanmu, Tuhan gak nolong penyakit yang kamu alami. Tapi percayalah orang yang mengucap syukur, Tuhan berikan kasih karunia, penyertaannya. Amin. Jadi Tuhan gak akan menghalau masalahmu, Tuhan gak meluputkan penderitaanmu, Tuhan gak meluputkan kesulitanmu, Tuhan gak meluputkan pergumulanmu, Tuhan gak meluputkan masalahmu, tapi Tuhan berkenan memberikan kasih karuniamu, yaitu apa? Penyertaan. Penyertaan lebih berharga daripada berkat dan mujizat. Karena berkat dan mujizat belum tentu akan menyelamatkan. Penyertaan itu perkenanan Tuhan sampai ujung di kayu salib itu kemenangan di dunia. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak minta Tuhan lepaskan. Tuhan tidak minta Tuhan meluputkan dari perangnya. Justru dengan masalah itu nama Tuhan dipermuliakan. Justru dengan masalahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego rencana Tuhan. Kalau doamu belum jawab, pergumulanmu belum Tuhan selesaikan, masalahmu masih ada, kesulitanmu masih engkau rasakan, penderitaanmu masih engkau alami. Hari ini Tuhan sedang siapkan penyertaan bagi. Mungkin engkau sedang tidak menghadapi 5 ekor ikan dan 2 roti, dan tidak ada sisa apapun, engkau tetap bersyukur. Mungkin engkau sedang tidak baik-baik saja dalam hidupmu, dalam rumah tangga, namun engkau tetap bersyukur. Tapi di situ Tuhan sedang minta hati apa yang bisa diberikan Tuhan. Amin. Berkat dan mujizat itu gampang bagi Tuhan. Untuk memulihkan hidup saudara gampang. Untuk saudara ditolong itu gampang. Tapi yang buat susah hatimu itu loh, terkoneksi sama Tuhan, itu yang susah. Amin. Berapa tahun bangsa Israel keluar dari sini supaya Pak hatinya hanya berikan kepada Tuhan. Jadi orang yang mengucap syukur hatinya diberikan. Orang yang mengucap syukur hatinya dikesempatan. Mau berkati tidak berkati, walaupun gunung tidak beranjak, bunga bakung tidak berbuah, tidak indah, walaupun pohon ara tidak berbuah, bunga zaitun mengecewakan, kandang domba kami dihalaukan, sawah ladang tidak menghasilkan buah. Tapi orang yang mengucap syukur, Tuhan buat kakinya seperti rusa yang melompat dari bukit ke bukit. Kenapa? Karena ada penyertaan. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, datang ke tempat ini atau ke gereja mana, jangan cari berkat dan mujizat. Cari Tuhan, ketemu sama Tuhan. Sudah ketemu sama Tuhan, kasih hatimu itu. Itu orang yang mengucap syukur. Amin. Orang yang mengucap syukur, air matanya selalu mengalir. Orang yang mengucap syukur, hidup tentu ini dipersembahkan sekaligus sesat. Orang yang mengucap syukur gak masalah sekalipun Tuhan tolong, sekalipun Tuhan belum tolong. Orang yang mengucap syukur pasti jujur, tidak akan tetap semangat Melisa, Budi semangat, Pak Bambang, Pak Agus, Mas Rudi, Narendra, Opa Masku, Bu Agus, Bu Sopi, Pak Nono, Bu Nono, Bella, Mas Gideon. Saya sebutkan nama satu persatu karena masih sedikit. Tapi kalau banyak saya sebutkan. Hari ini, engkau tidak memberikan sesuatu bagi gereja yang benar, tapi engkau sudah membuat hati itu jauh, itu benar. Orang yang mengucap syukur, dia bisa marah. Orang yang mengucap syukur, dia bisa marah. Syukur itu sifatnya apa? Nilainya mungkin hatimu sakit sama Tuhan, seperti bapakku, ceritakan sama Tuhan. Mungkin mau bingung terhadap Tuhan, ceritakan sama Tuhan. Meratap sama Tuhan, protes sama Tuhan, tidak masalah. Karena Tuhan ingin engkau menjalin hubungan dengan Dia. Tuhan mau engkau akan dengan Tuhan mau engkau memberikan hatinya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi ini, masalah keluarga mungkin masih begini-begini, tak belum ada terobosan. Ekonomi masih begini-begini, belum ada solusinya. Doa yang satu sudah didoakan sampai rumah belum selesai, belum dijawab, tambah lagi. Ekonomi Tuhan juga belum selesaikan, masalah masih selalu kurang. Impian dan kerinduan masih menjadi doa-doa kita. Tetaplah mengucap syukur, karena di situ Tuhan sedang meminta hatimu untuk diberikan
yang terbaik. Ceritakan urusan, menangislah kepada Tuhan, bersusah hatilah kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena di sana Tuhan sedang minta menerima, menikmati hati yang tahu ucap syukur. Ingat, penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada berkat dan mujizat. Apa artinya pengenalan mujizat dan berkat? Kalau tubuh, jiwa roh tidak ketemu sama Tuhan, ketika kita bertemu sama Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan bersama dengan Tuhan, maka seperti tangan yang sama, darah yang sama, apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego dialami saudara. Ayo berikan tepuk tangan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tutup masalah, kesulitan, penderitaan, pergumulan, juga kebingungan dalam hidup saudara. Bukan membuat saudara, tapi justru kesempatan saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu kesempatan. Ya sekali satu, orang yang mengucap syukur, dia bisa melayani, dia bisa mengasihi, dan dia bisa memberi. Tapi orang yang berterima kasih, dia akan tulis saja mereka, dan itu orang yang tidak berterima. Orang yang mengucap syukur, dia akan fokus, dia punya kekuatan, pengharapannya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan buat saudara. Sekali lagi ada tutup, tangan yang sama, kehadiran yang sama, kasihkan yang sama, penekanan yang sama yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama hal juga yang dilakukan buat saudara. Asal saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukuran dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali akan tutup dengan ayat, Allah untuk bekerja dalam segala perkara, baik buruk dalam hidupmu, dia bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan apa? Kebaikan. Buat siapa? Engkau yang mengasihi dia, engkau yang memberikan persembahan hati dan mengucap syukur dan satu. Ketahuilah, baik dan buruk dalam hidup, Allah sedang ada bekerja di dalam hidup. Demikian firman Tuhan, dalam firman kita.